Shalom, salam bertemu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur karena sekali lagi pada hari ini kita dapat menyembah mengagungkan nama Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pertama-tama kita mengucap syukur untuk hidup yang kita nikmati hari ini. Juga kita mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan sehingga kita dapat menyembah dan mengagungkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga mengucap syukur untuk hari-hari yang Tuhan berikan, di mana kita dimampukan untuk bekerja, dan kita juga mengucap syukur untuk berkat-berkat yang kita nikmati bersama. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini saya senang sekali membawa kita belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kitab Mazmur 23 ayat yang ke-6 saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Melalui pembacaan ini saya senang sekali mengutip satu tema untuk kita pelajari bersama-sama pada hari ini, yaitu kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang kita tidak nafikan selama kita hidup di dunia ini, kita berhadapan dengan berbagai cabaran. Kita memerlukan makanan untuk terus hidup. Kita memerlukan pakaian untuk melindungi tubuh, dan sebagainya. Saya ingin bertanya dengan kita, apakah Tuhan membiarkan kita dalam keadaan berkekurangan? Saya kira Tuhan tidak membiarkan kita dalam keadaan berkekurangan. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk mengerahkan kudrat, untuk bekerja dan berharap kepadanya. Nah, kita perhatikan bersama-sama pembacaan kita sebentar tadi di dalam ayat yang ke-6. Di dalam ayat yang ke-6 mari kita lihat bersama-sama. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kalau kita melihat perkataan kebajikan, ini berbicara tentang soal keperluan hidup. Manakala perkataan kemurahan ini berbicara tentang soal belas kasih. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa Daud memerlukan keperluan hidup untuk terus hidup. Tetapi pada waktu yang sama, Daud memerlukan belas kasihan daripada Tuhan. Daud bekerja untuk keperluan hidup, tetapi Daud juga berharap kepada pertolongan Tuhan untuk memenuhi keperluan hidup. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melihat dari kehidupan Daud, ternyata Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang kita perlukan. Tetapi Tuhan juga mau supaya kita berharap kepada pertolongannya. Karena apa yang kita perlukan bersumber daripada Tuhan. Dan dari sumber itu kita dimampukan untuk terus memuliakan dan meninggikan nama Tuhan.
Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang seterusnya kita perhatikan ayat yang ke-6b. Pemazmur berkata, "Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa." Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sudah tentu Tuhan mau supaya kita menikmati apa yang ada di muka bumi ini. Tetapi ingat, Tuhan juga tidak mau kita berfokus hanya kepada berkat semata-mata. Tuhan mau supaya kita ada waktu bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kita perhatikan bersama-sama. Di dalam ayat pembacaan kita sebentar dalam ayat yang ke-6b. Ada kata diam. Kata ini bermakna pikiran dan hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Pikiran dan hati kita berfokus kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-6b juga ada perkataan rumah. Perkataan rumah di sini bukan saja berbicara tentang bait Allah, di mana tempat untuk menyembah dan mempersembahkan korban persembahan, tetapi juga lambang kehadiran Tuhan. Jadi ini bermakna Tuhan menyediakan berkat bagi kita, tetapi pada waktu yang sama Tuhan mau supaya pikiran dan hati kita tertuju sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita ada waktu untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menikmati hidup sehingga ke sekarang ini karena anugerah Tuhan. Anugerah yang Dia berikan kepada kita. Jadi ini bermakna kemurahan Tuhan yang terbesar bukan hanya berkat semata-mata, tetapi kemurahan Tuhan yang terbesar adalah hidup yang kita nikmati setiap hari. Hidup yang ditebus karena kasih dan darah Kristus di atas kayu salib. Itulah kemurahan Tuhan yang terbesar. Oleh itu, hargailah hidup Anda. Hargailah persekutuan Anda dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.